Assalamualaikum, salam sukses selalu bagi para pengusaha laundry. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana caranya servis ketika dryer ini dia nggak mau panas atau mesin pengering dia hanya nyala bara terus, sedangkan gas dia nggak mau nyemprot atau apinya dia nggak mau nyala, dia hanya nyala igniter bara aja. Jadi bagaimana caranya, nanti saya akan kasih tutorialnya, cara ngeceknya. Jadi misalkan kita servis, kita harus benar-benar detail, harus benar-benar teliti. Karena apa? Jangan sampai kita ini awalnya nggak panas, kita asal ganti spare part, sedangkan spare partnya harganya itu juga lumayan. Jadi harga spare part mesin pengering build up ini dia nggak ada yang murah, harganya itu udah kategori spesial semua. Jadi jangan dibandingin kalau misalkan mesin-mesin konversi. Kalau itu misalkan ganti spare part salah ya nggak masalah lah, harganya masih mending. Kalau ini harganya lumayan. Nah ini saya kasih tutorialnya dengan teliti ketika mesin pengering dia nggak panas, hanya nyala bara aja, sedangkan api dia nggak mau nyembur atau gasnya dia nggak mau nyembur. Kita langsung saja caranya. Ini mesin saya nyalain dulu. Jadi ini mesin kita nyalain dulu. Nah ini nanti dia akan nyala bara. Nah kelihatan kan, dia akan nyala bara, tapi dia nggak bisa padam, jadi hanya nyala bara terus. Dan ini kalau misalkan diterus-terusin sampai 1 menit bahkan sampai 1 jam pun dia akan nyala bara terus menerus. Jadi nanti malah akibatnya pematik dia lama-lama putus. Jadi kalau misalkan udah seperti ini dia nggak bisa panas, jadi dia hanya nyala bara aja. Jadi bagaimana cara ngeceknya lebih pasti, kita mati dulu mesinnya. Nah ini mesin sudah mati. Bagaimana cara ngeceknya? Kalau ini dia rusaknya rata-rata ada di flame sensor. Jadi kalau misalkan dia hanya nyala bara terus, itu udah dipastikan rusaknya dia ada di flame sensor. Soalnya kenapa? Flame sensor ini dia bekerjanya untuk ngebaca bara pematik atau bara igniter. Jadi ketika bara itu dia udah terang, di sini arusnya dia akan mutus. Terus dia ngirim sinyal ke solenoid kaki 2 atau secondary. Jadi solenoid kaki 2 coil ini dia akan ngebuka untuk gasnya. Jadi otomatis gas itu dia langsung nyembur. Ya, ketika ini dia nggak bisa ngebaca igniter atau bara dari pemati, otomatis ini dia juga nggak bisa ngebuka untuk gasnya. Jadi ini nutup terus, sedangkan pematik dia hanya nyala bara terus. Jadi kalau misalkan kita pastiin ini benar-benar rusak di sensornya, gini aja. Ini kita Kita buka kabelnya. Ini sementara kita jumper dengan catatan nanti ketika dia sudah nyala bara terang, jumperannya ini kita lepas seperti itu. Bentar, ini kita jumper dulu, kita taruh sini, kasih ini biar dia nggak lari kemana-mana. Nah ini kalau misalkan sudah, coba mesin ini kita akan nyalakan lagi. Nah mesin ini kita akan nyalakan lagi. Ketika ini nanti dia sudah nyala bara, lah ini ketika nanti mesin sudah nyala bara, lah ini baranya dia sudah terang. Kabel dari sensor ini kita cabut. Apakah dia mau keluar api? Kalau misalnya dia keluar api berarti udah pasti dia, nah itu kan dia udah keluar api. Nah berarti udah pasti dia masalahnya ada di sensor. Cuma apinya dia sebentar karena kita jumper seperti itu. Kita matiin dulu.
Jadi kalau misalkan kita udah coba seperti itu, dia ketika nyala bara, terus ini tadi kita jumper kabel dari sensor, terus ketika baranya dia udah mulai terang, kita cabut, terus dia apinya keluar, berarti udah dipastikan sensornya yang rusak. Nah, ini untuk sensor kita bisa perbaiki, jadi nggak harus ganti. Bagaimana cara memperbaiki sensor yang rusak? Nah, saya sudah membuat video di sebelumnya cara memperbaiki flame sensor mesin Speed Queen atau IPSO, Unimax, Primus, Hub sama semua. Jadi nanti untuk alamat alamat linknya nanti tak kasih di bagian deskripsi aja. Jadi cara memperbaiki flame sensor yang rusak. Jadi kalau misalkan ini rusak, akibatnya yaitu mesin tidak panas, bara hanya nyala aja, tapi untuk gasnya dia nggak mau nyembur. Jadi seperti itu. Udah jelas kan? Jadi yang penting kalau misalkan kita mau memperbaiki mesin pengering, kita harus tahu cara kerjanya ini gimana, supaya kita nggak salah penanganan, nggak salah ganti-ganti asal spare part seperti itu. Jadi video kali ini seperti itu, ketika bara dia nyala terus api nggak mau nyembur, berarti udah dipastikan dia dari flame sensor. Kecuali kalau misalkan bara itu dia nyala terus dia mau mati atau padam tapi api nggak mau nyala, lah itu bisa solenoid ataupun gas palep seperti itu. Jadi beda antara bara nyala terus sama pematik dia mau mati. Seperti itu. Jadi video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen biar nggak ketinggalan bagaimana tutorial-tutorial selanjutnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.